Dan gue nggak peduli ya. Gue nggak peduli dari kasusnya Vanessa, kasus Novi Pratiwi, kasus skincare, sampai ini kasus Ruben Onsu pasti gue kawal. Pasti gue kawal. Ya. Gue nggak peduli setan. Kalau apa yang gue lakukan itu bisa membela seorang bapak yang udah dizolimin, ya, dan membiarkan yang kayak begitu ada di sosmed, yang mana gue pun juga cari makan dari sini juga. Ini tuh periuk nasi gue, ibarat katanya, nggak munafik gue. Gue jualan di sini. Dari pertama kali masuk TikTok, gue adalah affiliates. Kalau itu gue diemin, sementara gue tahu gue bisa punya akun speak up, dan orang itu yang mendengar, entah keluarganya entah apa, menegur dan merubah, alangkah baiknya untuk banyak orang. Nggak bisa dibiarin kayak begitu. Lu pikir kalau jualan lu sehat kayak yang lain-lain, mau Cici Koper kek, mau siapa, Bunda Maya Estianti kek, modelan jualannya juga sehat, doktif, ya, edukasi, silakan. It's okay, everyone punya style masing-masing, tapi nggak kayak begitu caranya. Apalagi melibatkan anaknya Ruben Onsu ya. Kau pikir, hai Ruli Morris, hai. Kok saya ya yang kalian berusaha untuk bungkam? Sono bilang, jaga tangannya CEO. CEO. Tangan lu jangan kemana-mana CEO. Semangat, Bu. Iya, yang perempuan juga begini aja. Yang perempuan juga punya harga diri dong. Ada anak-anak saya kita lagi kerja profesional dong gitu. Selesai live tutup HP, nah lu terserah lu mau jumpalitan masuk di mana kek, lu ke dalam kamar apa, gue rasa kamar neraka. Kamar neraka. Sono, tapi jangan dibuka di sini dong. Ini kan acara live, lu yang bener aja lu. Ya jadi urusan gue lah. Kerjaannya sama, afiliator. Sama-sama nge-live jualan. Kok bisa lu jualan kayak begitu? Jualan tapi tangannya gerilya kemana-mana, buset. Tangan apa tentara sih? Masuk ke bukit ini, seberang ke sini, ke bukit belakang, ke bukit depan, ke sana, ke sini. Lu tangan lu gerilya mulu lu ye. CEO, lu CEO apa-apaan sih lu? Gedek banget gue liatnya, bukan apa ya. Dan lu bilang cemburu tuh yang cowok, boro-boro cemburu. Cemburu itu kalau tiba-tiba tuh CEO beliin rumah di Pondok Indah sini nih, di Bukit Golf. Tiba-tiba tuh CEO kawinin, ngasih dia private jet bininya, terus dibeliin rumah di sini, di samping tempat gua kan di Pondok Indah sini ada Bukit Golf tuh. Yang rumahnya harganya udah nggak terima 80 M ya, 80 M mah kecil. Nih di daerah Pondok Indah tempat tinggal gue. Rumah-rumahnya udah kayak ada yang harganya 180 miliar, 3 kali lipatnya juga ada di sini. Tuh yang pemandangannya golf, itu mungkin bisa dibilang iri, cemburu. Lah kalau orang yang main ke rumah, nongkrong di rumah, live-nya di rumah, apa-apanya masih pakai di rumah, boro-boro iri, yang ada pengen muntah. Kau pakai rumahku, kau pakai kamarku, kau pakai mantanku. Serah kalau itu ya, bodoh amat. Tapi kau jangan sentuh anak-anakku. Itu masih ada sebagian nyawaku di sana. Itu pasti di pikirannya RO. Seorang bapak melahirkannya sampai
ngerawatnya, nyekolahinnya, nggak tanggung-tanggung. Bayarnya berapa anak-anak itu? Ditanggung semua sampai ibu-ibunya yang udah bukan siapa-siapa. Ibaratnya udah orang lain. Kalau gue udah cermek sama orang, sudi gue mau ngasih sepeser pun atau memperhatikan dia, bodoh amat. Lu tahu nggak? Apalagi orang itu toksik ya, yang mantan-mantan gue yang udah gue cermek itu, toksik banget. Aduh, denger namanya aja udah bikin trauma. Apalagi mau cemburu, boro-boro. Kepikiran juga enggak, cemburu apalagi. Denger namanya aja udah enak. Ngerti nggak lu? Ini tuh ada anak di dalam rumah. Lu gimana? Kalau orang punya anak, jangankan anak ya, yang darah daging kita ya. Kucing gue jadi pegang orang aja gue cemburu banget. Kucing gue loh. Kayak gak suka gitu. Apalagi yang gak ngerti cara megang kucing ya. Pegang kucing kan ada caranya. Mesti dipegang bagian bawahnya itu kan. Gak bisa digini-giniin kucing. Ketakutan dan sakit tulang belakangnya. Gue kan apal gitu loh. Ya kayak gitulah kurang lebih. Karena gue gak punya anak ya. Ada ponakan. Cuma kan ponakan yang ngurus. Ponakan full kan orang tuanya. Apalah bisa tante ya. Oke, lu ya. Mantan adik ipar. Sok-sok gaya-gayaan. Itu ponakan-ponakan. Alah, ponakan-ponakan apa sih? Pak RO bilang lu urusin anak lu sendiri. Tuh si RO bilang kemarin. Lu punya anak lagi aja. Anak lu baru 1, lu punya anak lagi aja. Gak usah ngurusin anaknya RO lu. Ngadi-ngadi lu. Kalau ngurusin anaknya RO, gak mungkin dong ada laki masuk dibiarin di rumah kayak begitu. Pemandangannya begitu. Apaan pemandangan anak kecil? Lu kan gak lihat ini matanya udah sampai kayak begitu nih. Ini lu body language lu boleh lihat punya deh. Dia punya body language udah. Lihat deh. Nah. Udah ngeliatin tuh. Entah gak suka, entah kenapa gue gak ngerti. Ya ampun. Ini juga sih. Lu laki kok kayak begitu sih? Hah? Are you okay? What's wrong in here? What's wrong in here? Huh? What's wrong in your head? In your head. In your head. Zombie itu. Tangannya zombie. Tau gak lo? Tangan kayak zombie begini. Tangan lu kemana-mana anjrit. Ya Allah. Gak ngelihat ada anak kecil. Ada siapa di situ. Masuk aja ke dalam itu udah harusnya mikir. Kalau laki-laki gentle tuh ya. Masuk rumah itu udah mikir. Ini rumah masih gono gini nih. Video yang menjatuhkan nama besarnya SW. Dengerin ya, dengerin. 8.500 orang, tolong follow Mamski nanti dan tap-tap layar dan love ke gue supaya gue bisa naikin ini dulu. Cepetan, capcus, buruan. Capcus. Absent of Orange tadi udah ya? Oke, thank you sayangku. Mana yang Absent of Orange? Jangan lupa follow. Thank you yang udah follow Mamski sayangku. Jadi, thank you semua. Aduh nggak bisa nggak kebaca nih. Novita, Rina, ntar aku bacain yang udah ini ya, udah Absent of Kanza, Santi, Absent of Orange Pepeng. Thank you Viva, Yansfung, Delin, Cermin, Misa, Delin. Thank you sayang, Soso, Jelita, Jinti. Thank you udah Absent of Orange ya. Thank you untuk donat dan semuanya. Semua yang udah kalian kasih, ku kembalikan ini hari Jumat berkah. Ku kembalikan dengan doa. Kalian semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan kesehatan, umur panjang, rezeki, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Kalian tahu? Oke, aku akan bahas ya. Kasus ini aku udah dalam banget ya, udah dalam banget. Amin amin Allahumma amin. Jadi satu Viti yang menjatuhkan SW ini
adalah saat si asisten atau karyawannya membuka live-nya dan ibu bos datang, lalu berkata, gue nggak tahu mana duluan ya, nggak tahu yang mana duluan. Kayaknya itu duluan atau yang satunya. Ini ada dua ya. Dan berkata ada bahasa cong, ya 200 juta lah, gini-gini nggak perlu berapa jam, cuma kalau 200 juta tuh berapa sih gitu kan? Dan ada kata cong, itu satu. Dan VT yang satunya lagi pada saat sang bu bos menerima mungkin pesan di handphonenya, membacanya dan memberikan kepada si CEO. Lalu akhirnya dia membuat gestur wajah di saat Mas udah live, kameranya cik, gitu kan. Gue juga gak butuh duit lu, anjing, ya kan? Buah video itu merupakan bukti bahwa sang CEO sangat tahu betul bahwa ada tunjangan yang diberikan oleh mantan suami RO yang masih dia pakai fasilitasnya. Dia tahu seluk-beluk keuangan karena si bini udah sangat percaya 1000% ngebukain semua rahasia atau privasi rumah tangga yang carut-marut kepada orang baru. Itu sudah salah besar. Kau pikir orang baru yang sedang mendekat dengan dirimu itu, melihat permasalahanmu itu, kau pikir dia nggak akan paranoid tentang kau? Itu akan sangat membuat dia menilai kau. Walaupun dia coba pendam, dengerin Mamski ya, dari keluarganya SW ya. Walaupun itu laki-laki coba pendam, pada saat ini huru-hara sudah selesai, pikirannya kembali normal, sudah hilang juga tangan-tangan bergerilya, udah semua dijajaki. Udah gak ada penasarannya lagi cuy. Gunung sana udah, bukit sini udah, lembah sana udah gue gerilya kemana-mana, udah selesai ya. Baru dia akan berpikir, gila nih, mantan aja bisa transfer nih sekian-sekian, udah bukan apa-apanya. Kebutuhannya gila bener ini, kantong sampah 5,2 juta, tisu sekian, sarang burung 9 juta, baru dia mikir. Lo lihat nanti kata-kata gue, jadi kan ini jejak digital ya. Lo lihat nanti. Ini kan lagi masih gila-gila penasaran kan. Belum ada 2 tahun cuy, nikmatin. Kuliahnya bos, ya. Puas-puasin lo. Masuk hutan sana. Terjun ke jurang sini. Masuk lembah sana. Naik ke bukit sini. Naik ke gunung sana. Lu nikmatin sampai habis tuh. Begitu lu udah kelar semua, ya, musuh-musuh lo udah nyerah semua, udah selesai, perang udah habis, baru nanti lo mikir lo. Gua jamin itu. Karena hidup tuh seperti itu guys. That's life. Di awal tuh pacaran semuanya sweet, enak banget. Ibarat kata tuh lo tahu nggak sih kalau orang pacaran masih kayak begitu tuh, masih awal-awal, itu udah kayak candu. Makanya dibilangnya candu asmara. Tidur ya, lu kayak orang gila lu, nggak ketemu sehari nggak ketemu. Coba sama laki lu nggak ketemu 5 hari bodo amat. Nggak juga, tapi sama suami kan kita udah lebih, ya udah nggak ada geremet-geremet yang kayak waktu awal-awal pacaran dulu, masih gerilya ya kan, masih menjajaki, istilah kata menjajaki. Makanya sampai kamera on live aja masih menjajaki. Itu juga aneh itu. Lu aneh lu ya. Lu minum pil apa kek biar tenang gitu tangan, gimana caranya? Lu kasih pil penenang